Manajemen redaksi menurut hemat saya menjadi penting untuk sehat. Oke. Tapi ini mungkin pertanyaan menarik yang Wildan maksud tadi Kak Holis ya. Bahwa terkadang memang idealisme kita atau netralitas kita nantinya akan dihantamkan dengan kepentingan-kepentingan bisnis perusahaan atau berita-berita advertorial yang akhirnya karena banyak berita partai ini berarti media ini berpihak pada partai tersebut tanpa masyarakat tahu bahwa itu sudah ada kesepakatan advertorial. Ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menggadaikan idealisme itu atau seperti apa sikap yang bagusnya kita terapkan? Manajemen redaksi menurut hemat saya menjadi penting untuk sehat. Oke. Sehat. Artinya ketika manajemen redaksi tidak sehat, maka potensi untuk berpihak meskipun tanpa disadari itu sangat besar. Jadi kunci yang pertama adalah memastikan bahwa jasmani dari media itu sehat. Nah, karena itu penting untuk kemudian membuat framing tadi. Artinya memastikan bahwa kerja jurnalistik dengan kerja bisnisnya berimbang. Minimal itu. Bahwa kemudian memang publik memberikan semacam tanda bahwa ini ada keberpihakan terhadap kontestan tertentu atau kepada paslon tertentu, itu menjadi sebuah tafsir publik. Tetapi memastikan keberimbangan itu tetap kita pegang, itu juga harus menjadi kunci. Misalnya begini, bisa saja misalnya ada 5 paslon atau ada 5 kontestan, hanya 2 diantaranya yang terikat bisnis dengan kita. Pekerjaan yang paling memungkinkan untuk kita lakukan adalah memastikan kita memberikan ruang yang sama kepada kelima kontestan itu. Nah, kadang kan ada rasa kekhawatiran kan begini, karena kita kemudian ada keterlibatan bisnis dengan 1-2 paslon, kemudian kita menutup kemungkinan untuk untuk memberikan ruang lebih kepada paslon lain yang tidak terlibat. Nah, ini menurut hemat saya inilah menurut saya jasmani media itu tidak sehat gitu. Jadi memberikan ruang kerja jurnalistik dan kerja bisnisnya itu menurut saya harus sejalan. Misalnya begini, bicara soal tema. Ketika tema itu kemudian disepakati oleh semua paslon, bukan tidak mungkin kita membuat framing bahwa ternyata 5 paslon tentang kebutuhan air ternyata sama nih misalnya. Atau mungkin misalnya tentang menangani kemiskinan ternyata 1 di antara paslon setuju, 1 di antaranya tidak setuju dengan alasan masing-masing. Nah, ini menurut saya keberimbangan yang penting, tidak kemudian kebablasan. Karena kalau misalnya kebablasan itu akan memberikan pengaruh ya tadi, jadi keberpihakan kita karena ada kerja bisnis itu, kemudian seakan-akan mereduksi atau mohon maaf ya, bahasa kasarnya itu kayak merusak semua tatanan kerja jurnalistik kita. Padahal ketika berbicara jurnalistik harus berimbang, kemudian harus netral, tetapi ketika berbicara bisnis ada keterlibatan-keterlibatan tertentu yang biasanya bagi seorang pembaca yang mengerti bahwa ini adalah berita yang berbayar, ini bukan berita yang berbayar. Nah, memastikan tetap berada di koridor itu tentu menjadi tugas keredaksian gitu. Tidak kemudian sekali lagi tidak kemudian tutup mata kepada paslon lain atau kepada kontestan lain karena tidak ada keterikatan itu. Jadi menurut saya kerja jurnalistik dan kemudian kerja bisnis itu memang harus tetap berimbang dan tetap ada keterbukaan yang sama gitu. Tapi kalau kita menerapkan pemikiran atau pendapat dari Kak Holis, bukankah nantinya akan rawan ada protes ya dari rekan bisnis atau partai-partai yang sudah membangun mitra dengan media tersebut? Karena mungkin harusnya kan saya sudah rekan bisnis, harusnya saya punya porsi yang lebih atau seperti apa? Itu mungkin lebih ke kontrak kerja ya. Jadi kontrak kerja yang disepakati apa dan bagaimana. Jadi misalnya kemudian kontrak kerjanya adalah memastikan kalau misalkan berbisnis dengan saya, memastikan tidak ada paslon lain. Itu kan jadi pertanyaan, seberapa kuat modalnya misalnya. Kemudian harus ada kepastian bahwa kalau kerjasama dengan Anda soal bisnis, kemudian memang harus menutup. Itu kan nanti bicara soal soal kontrak kerja yang kemudian kedua belah pihak, baik itu kontestan ataupun juga dari keredaksian itu sama-sama menyepakati kontrak itu. Nah, dan menurut hemat saya bukan sesuatu yang bijak manakala kemudian
bentuk kontrak bisnisnya adalah sepenuhnya mengatur keredaksian. Oke. Jadi misalnya kontraknya dengan saya, tetapi saya ingin mengatur isi redaksinya. Ini sesuatu yang bagi saya kayaknya cukup berlebihan. Artinya dengan kata lain kan, saya minta kamu jadi jurkam ya, gitu. Dengan cara memutus informasi dari paslon lain atau dari kontestan lain. Oke. Jadi apakah itu benar? Bagi saya tidak benar. Tetapi apakah itu sah? Ya mungkin sah-sah saja gitu. Tapi dari kacamata jurnalis itu tidak dibenarkan ya oleh Kak Holis ya, dari kacamata jurnalis. Karena itu sudah menghilangkan unsur netralitas. Oke. Jadi seperti tadi ada 5 kontestan, tiba-tiba kita kontrak dengan 2, yang 2 diantaranya meminta untuk tidak ada kontestan lain. Oke. Mungkin sah-sah saja, tapi itu tidak baik. Tidak baik terhadap perwajahan jurnalistik kita. Oke. Kurang lebih begitu. Kalau Kak Samsul nih versinya seperti apa Kak Samsul? Ketika netralitas jurnalis harus dihadapkan dengan kepentingan advertorial. Iya, media dan wartawan itu kan harus sama-sama sehat gitu. Kalau soal bisnis itu mungkin berbicara soal mengatur sehat jasmani gitu kan, jasmani. Kalau sudah wartawan atau medianya tidak sehat, ada kemungkinan besar kecondongannya pada ketidaksehatan pemberitaan itu, sehingga itu harus juga tidak boleh dinafikan ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kontrak itu. Tapi kemudian di sisi lain juga benar apa yang disampaikan tadi, tidak boleh seorang pemodal itu menjadi satu-satunya dalam yang bisa mengatur media itu. Seperti itu. Jadi harus berimbang. Kalau ngomong persoalan media dan jurnalistik di situ. Oke. Kasus selanjutnya mungkin ini ya terkait netralitas juga ada beberapa isu-isu intimidasi wartawan ketika dianggap tidak netral saat meliput acara, seperti kemarin beberapa waktu lalu terjadi teman-teman Aji kalau tidak salah ya, itu ditulis juga di media-media nasional bahwa mereka mendapatkan intimidasi. Ini seperti apa atau mungkin pernah mengalami Kak Holis intimidasi semacam itu? Intimidasi dalam dinamika pemilu belum pernah, alhamdulillah. Mungkin ya karena sebagai pendatang baru, sebagai jurnalis muda yang memang harus banyak mencari pengalaman. Tetapi kalau misalnya intimidasi-intimidasi yang kemudian sifatnya persuasif ya, sifatnya persuasif. Misalnya dibicarakan dulu, kalau bisa beritanya seperti ini ya. Padahal yang kita dapat di lapangan tidak seperti yang disampaikan oleh beberapa pihak. Pendekatan-pendekatan atau yang persuasif seperti itu, mungkin saya rasa kawan-kawan yang lama, kawan-kawan yang baru sering mendapatkan informasi itu. Tetapi bahwa kemudian ada pendekatan-pendekatan yang yang mengancam dan ada nuansa kekerasannya, itu mungkin bisa terhitung dengan jari dan alhamdulillah secara pribadi belum. Tetapi kalau pendekatan-pendekatannya persuasif, ya beberapa kali sempat terlibat gitu. Misalnya kita ketemu fakta ini, ternyata diajak rembu untuk bisa nggak di framingnya begini saja gitu. Ada beberapa pengalaman dengan itu. Bisa dibuka kah kemudian sikap yang diambil oleh Kak Holis sendiri seperti apa? Kalau dibuka mungkin akan sangat kurang menyenangkan ya. Kalau dibuka, tetapi sikap saat itu ya saya ambil sesuai dengan fakta yang ada. Karena kebetulan, nah ini nih yang jadi menarik nih. Kebetulan kalau kerja di TV itu adalah memastikan kan menceritakan gambar. Jadi naskah yang kita kirim atau kemudian topik yang kita kirim memang harus sesuai dengan gambar. Jadi kadang ketika kemudian ada komplain setelah berita itu tayang, ya kita menyampaikan ya gambar yang ada itu, gambar yang ada itu Pak. Jadi kita tidak bisa mengkreasi agar bahwa enggak ini gambarnya sebenarnya ini, tidak bisa seperti itu. Ya kebetulan saja aktivitasnya begitu. Jadi untuk nyari ngelesnya itu lebih mudah. Kalau Kak Samsul sendiri pernahkah menghadapi intimidasi semacam itu selama masa pemilu itu? Ya, sebelum menjawab itu ya, idealisme itu penting. Cuman kemudian kalau dibenturkan dengan fakta di lapangan misalnya, kita harus melihat
apa namanya itu, nyawa itu tidak seharga berita. Oke. Itu harus kita lihat dulu. Oke lah, kita harus ideal, harus mendapatkan ini berita yang bagus. Tapi kemudian kalau misalnya ada fakta lain, misalnya ada ancaman di belakang itu, oke lah, kita abaikan sebentar untuk idealisme itu, untuk melangkah, untuk mundur satu langkah, tapi bukan kemudian kita harus mundur selamanya. Tapi harus ada mengatur strategi bagaimana kita harus bisa mengungkap fakta yang sebenarnya itu. Nah, selanjutnya mungkin ada masukan yang ingin disampaikan kepada para penyelenggara pemilu termasuk KPU ataupun Bawaslu ketika mereka ingin melibatkan secara maksimal teman-teman pers, teman-teman media ini seperti apa? Apa yang harus mereka lakukan? Mungkin bisa Mas Samsul sendiri atau Ya, Abang Samsul. komunikasi dengan berbagai pihak, misalnya KPU, Bawaslu itu harus tetap dibangun. Kalau di PWI ada yang namanya Bapelu ya. Betul, Iya, betul, betul, Bapelu Bapelu. ada. Itu dari atas memang dibentuk. Itu memang harus bagaimana mengawal jalannya pemilu. Kita tetap berdampingan dengan namanya Bawaslu, dengan KPU di situ. Ya, kita tetap bagaimana pemilu itu berjalan sesuai dengan tujuan negara. Oke, Kaholis, pertanyaan terakhir sekaligus closing statement ya. Poin penting yang perlu dimiliki oleh seorang jurnalis muda terutama untuk menjaga netralitas mereka selama masa pemilu. Silahkan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal baik dalam agama yang saya anut. Misalnya begini, ketika kau baik kepada orang lain, kau berpotensi menjadi pemimpin. Ketika kau tidak berkepentingan dengan orang lain, kau potensi setara dengan orang itu. Jadi jabatan apapun atau kemudian di tempat apapun, ketika kau tidak berkepentingan dengan orang itu, sangat mungkin kau bisa merasa setara dengan orang itu. Nah, sama dengan bagaimana menjadi seorang jurnalis, memastikan kode etik jurnalistik itu sekali lagi menjadi spirit kerja, kemudian menjadi sikap dan menjadi prinsip. Bagi saya itu sangat penting dan rasanya memang perlu dilatih. Tidak bisa kemudian serta-merta kita merasa sudah mampu, tidak bisa serta-merta kita merasa sudah sangat kompeten mengerjakan itu, memang harus terus dilatih. Namanya manusia dengan kerja di sosial dan menekuni profesinya pasti akan selalu ada ketersinggungan dan di situ biasanya diambil cara terbaik. Nah, cara terbaik ini kadang tidak selalu ideal. Karenanya bagi saya seorang jurnalis yang juga punya lingkungan sosial sebagai manusia biasa, memastikan kerja jurnalistik kita tidak terkontaminasi dengan kerja sosial itu menjadi kunci yang cukup penting. Dan yang terakhir adalah saya ingin memastikan bahwa jurnalis itu harus selalu mengedepankan keterbukaan dan kemudian juga harus memastikan bahwa semuanya sesuai dengan keinginan untuk tidak berbuat buruk, itu saja. Oke, selanjutnya closing statement dari Mas Samsul terkait bagaimana insan pers kemudian memaksimalkan perannya dalam pengawalan pemilu. Ya, yang pertama kita harus menilai itu orang yang ada di sekitar kita itu dinilai baik, sehingga kita bertingkah atau melakukan sesuatu dengan cara baik. Dengan demikian pasti mereka akan berbuat baik juga ke kita. Jadi gitu. Kalau berkaitan dengan media, kita harus tetap berprasangka baik pada pihak manapun. Prasangka itu akan melahirkan prasangka yang baik atau penilaian yang baik pula. Jadi tetap kita harus berbaik-baik sangka kepada orang lain. Situlah. Oke, luar biasa ya. Luar biasa dari tadi obrolan kita dengan dua orang jurnalis yang luar biasa dan biasa di luar ini ya. Dan demikian obrolan kita untuk sesi PWI Talk kali ini. Terima kasih Kak Holis, terima kasih Kak Samsul. Sampai ketemu di PWI Talk edisi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel PWI Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.